Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah Sabrini dengan NPM 19041110-128 dan teman kelompok saya yaitu Rosma Winda dengan NPM 19041110-108. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Struktur Sistem Operasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu software yang bertanggung jawab yang mengatur atau mengontrol kerja hardware dan menjalankan aplikasi dalam suatu sistem komputer. Fungsi sistem operasi, yang pertama ada manajemen sumber daya komputer, yang kedua ada tampilan antarmuka atau interface, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat ada pelindung file, dan yang kelima ada penerjemah. Kemudian selanjutnya ada layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan lingkungan dan layanan tertentu untuk pelaksanaan dan penggunaan program tersebut. Layanan ini disediakan untuk memudahkan programmer dalam mengerjakan tugas pemrogramannya. Satu set layanan sistem operasi menyediakan fungsi yang sesuai untuk si pengguna. Berikut ini beberapa contoh dari layanan sistem operasi komputer. Yang pertama ada antarmuka pengguna atau interface. Yang kedua ada eksekusi program. Yang ketiga ada operasi input dan output. Yang keempat ada manipulasi sistem file. Yang kelima ada komunikasi. Yang keenam ada deteksi kesalahan. Yang ketujuh ada alokasi sumber daya. Yang kedelapan ada akuntansi. Yang kesembilan ada perlindungan dan keamanan. Kemudian selanjutnya ada antarmuka pengguna dan sistem operasi atau interface dan sistem operasi. Jadi ada 3 pendekatan fundamental bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi, yaitu yang pertama ada penerjemah perintah, di mana beberapa sistem operasi ini menyertakan penerjemah perintah di kernelnya, seperti Windows dan Unix. Fungsi utama dari penerjemah perintah ini adalah untuk dapat menjalankan perintah berikutnya. Kemudian yang kedua ada antarmuka pengguna grafis atau GUI, di mana pengguna menggunakan sistem jendela dan menu berbasis mouse untuk menempatkan petunjuk pada gambar atau ikon yang ada di layar atau desktop yang mewakili program, file, direktori, dan fungsi sistem. Kemudian yang ketiga ada pilihan antarmuka, administrator sistem yang mengelola komputer dan memiliki pemahaman mendalam tentang sistem, sering menggunakan antarmuka baris perintah karena lebih efisien dan lebih cepat bagi mereka untuk mengakses aktivitas yang akan dilakukannya. Kemudian ada panggilan sistem. Panggilan sistem ini menyediakan antarmuka ke layanan yang disediakan oleh suatu operasi sistem, di mana panggilan ini umumnya tersedia sebagai rutinitas yang ditulis dalam bahasa C atau C++. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari panggilan sistem secara sederhana. Kemudian untuk sebagian besar bahasa pemrograman, sistem pendukung runtime menyediakan antarmuka panggilan sistem yang berfungsi sebagai tautan ke panggilan sistem yang disediakan oleh sistem operasi. Panggilan sistem terjadi dalam berbagai cara tergantung pada komputer yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada jenis dari panggilan sistem. Yang pertama yaitu ada pengendalian proses, yaitu artinya program yang sedang dijalankan itu harus dapat menghentikan eksekusinya secara normal ataupun tidak normal. Maka program sistem yang dirancang untuk membantu programmer dalam menemukan dan mengoreksi kesalahan atau menentukan penyebab masalah, maka sistem operasi ini harus memberikan kontrol ke juru bahasa perintah pemanggilannya, agar penerjemah perintah kemudian dapat membaca perintah selanjutnya. Kemudian yang kedua ada manajemen file, yaitu dengan kenali beberapa panggilan sistem umum yang berhubungan dengan file. Salah satu panggilan sistem membutuhkan nama file dan beberapa atribut file untuk dapat membaca dan menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada manajemen perangkat, yaitu berbagai sumber daya yang dikendalikan oleh sistem operasi dapat dikatakan sebagai perangkat. Salah satu contohnya adalah perangkat fisik atau disk dan drive.
yang dapat dikatakan sebagai perangkat abstrak itu disebut dengan file contohnya. Kemudian yang keempat ada pemeliharaan informasi. Jadi ada dua model komunikasi antar proses, yaitu model pengiriman pesan dan model memori bersama. Jadi sistem operasi menyimpan informasi tentang semua prosesnya dan panggilan sistemnya itu digunakan untuk mengakses informasi. Umumnya panggilan juga digunakan untuk meriset informasi proses dan mengatur atribut proses. Kemudian yang kelima ada komunikasi tadi. Jadi komunikasi itu kan ada dua modelnya, yaitu komunikasi antar proses, yaitu model pengiriman pesan dan model memori bersama. Jadi dalam model penyampaian pesan itu, yaitu proses komunikasi bertukar pesan satu sama lainnya yang dipertukarkan yaitu informasinya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kotak surat biasa. Sedangkan dalam model memori biasa, proses menggunakan memori bersama dan panggilan sistem itu memori bersama untuk membuat dan mendapatkan akses ke wilayah memori yang dimiliki oleh proses lain. Mereka kemudian dapat bertukar informasinya itu dengan cara membaca dan menulis data di area yang bersama. Kemudian yang terakhir yaitu ada perlindungan, di mana semua sistem komputer itu harus memperhatikan perlindungan. Biasanya, panggilan sistem yang memberikan perlindungan menyertakan pengaturan izin sumber daya seperti file dan disk. Kemudian selanjutnya ada program sistem, di mana program sistem ini dikenal sebagai utilitas sistem atau daya guna sistem yang menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan pelaksanaan program. Jadi ada 7 kategori dari program sistem, yaitu yang pertama ada manajemen file, yang kedua ada informasi status, yang ketiga ada modifikasi file, yang keempat ada dukungan bahasa pemrograman, yang kelima pemuatan dan eksekusi program, yang keenam ada komunikasi, yang ketujuh ada layanan latar belakang. Kemudian selanjutnya ada desain dan implementasi sistem operasi. Yang pertama ada tujuan desain, di mana masalah utama dalam mendesain itu adalah menentukan tujuan dan spesifikasinya. Jadi desain sistem ini akan dipengaruhi oleh pilihan hardware dan jenis sistem batch-nya. Kemudian yang kedua ada mekanisme dan kebijakan, di mana mekanisme ini menentukan bagaimana melakukan sesuatu, sedangkan kebijakan itu menentukan apa yang akan dilakukan. Jadi pemisahan kebijakan dan mekanisme itu penting untuk fleksibilitas. Selain itu, kebijakan cenderung berubah di berbagai tempat atau dengan seiringnya berjalan waktu. Kemudian yang terakhir ada implementasi atau penerapan. Jadi setelah operasi dirancang harus diimplementasikan. Karena sistem operasi adalah kumpulan dari banyak program yang ditulis oleh banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Rosma Winda. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Nurul Mutmainah Syabrini. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi ada 5. 1. Struktur sederhana. Struktur sederhana adalah struktur di mana sistemnya berbentuk kecil, sederhana, terbatas, dan tumbuh di luar cakupan aslinya. MS-DOS. 2. Struktur berlapis. Pendekatan berlapis adalah pendekatan di mana sistem operasi dipecah menjadi beberapa lapisan atau level. Lapisan sistem operasi adalah implementasi dari objek abstrak yang dibuat untuk data dan operasi yang dapat memanipulasi data tersebut. Keuntungan utama dari pendekatan berlapis ini adalah untuk kesederhanaan konstruksi dan debugging. Lapisan dipilih sehingga masing-masing menggunakan fungsi atau operasi dan layanan hanya dari lapisan tingkat yang lebih rendah. 3. Mikrokernel. Metode ini menyusun sistem operasi yang menghapus semua komponen yang tidak penting dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program tingkat sistem dan pengguna. Fungsi utama mikrokernel adalah untuk menyediakan komunikasi antara program klien dan berbagai layanan yang juga berjalan di ruang pengguna. 4. Modul.
Ada 7 jenis modul kernel, yaitu menjadwalkan kelas, sistem file, panggilan sistem yang dapat dimuat, format yang dapat dieksekusi, modul stream, miscellaneous, dan driver, perangkat, dan bus. 5. Sistem hibrid. Sistem hibrid adalah menggabungkan struktur yang berbeda sehingga menghasilkan sistem hibrid yang menangani masalah kinerja, keamanan, dan kegunaan. Namun, sistem hibrid juga modular sehingga fungsionalitas baru dapat ditambahkan secara dinamis ke kernel. Ada 3 struktur sistem hibrida, yaitu Mac-OS X. Mac-OS X ini adalah sistem operasi Apple Mac-OS X menggunakan struktur hibrid. 2. iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dirancang oleh Apple untuk menjalankan ponsel cerdasnya. iOS tersusun pada sistem operasi Mac-OS X dengan fungsionalitas tambahan yang berkaitan dengan perangkat seluler tetapi tidak secara langsung menjalankan aplikasi Mac-OS X. 3. Android. Sistem operasi Android dirancang oleh Open Handset Alliance yang dipimpin oleh Google dan dikembangkan oleh smartphone Android dan komputer tablet. Sementara iOS dirancang untuk berjalan di perangkat seluler Apple yang bersumber dekat, sedangkan Android berjalan pada berbagai platform seluler dan bersumber terbuka. Sebagian menjelaskan peningkatan popularitas yang pesat. Struktur debugging sistem operasi. Debugging adalah kegiatan menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam suatu sistem, baik dalam hardware maupun software. Berikut yang perlu diperhatikan dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan suatu sistem. 1. Analisis kegagalan. Jika suatu proses gagal, kebanyakan sistem operasi menulis informasi kesalahan ke log file untuk mengingatkan operator sistem atau pengguna bahwa terjadi masalah. 2. Penyesuaian performa. Penyetelan kinerja atau penyesuaian performa ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan menghilangkan kemacetan pemrosesan. Untuk mengidentifikasi kemacetan, kita harus mampu untuk memantau kinerja sistem. 3. Threads. Threads adalah fasilitas yang secara dinamis menambahkan probe ke sistem yang sedang berjalan dalam proses pengguna dan di kernel. Probe ini dapat dinyatakan melalui bahasa pemrograman untuk menentukan jumlah yang menakjubkan tentang kernel, keadaan sistem, dan proses aktivitas. Pembuatan sistem operasi. Sistem operasi dirancang untuk berjalan di salah satu kelas mesin di berbagai situs dengan konfigurasi periferal. Setelah informasi ditentukan sehingga dapat digunakan berbagai cara. Pukul satu ekstrem, administrator sistem dapat menggunakannya untuk mengubah salinan kode sumber sistem operasi. Sistem operasi kemudian dikompilasi. Modul-modul ini dihubungkan untuk membentuk sistem operasi yang dihasilkan. Pemilihan memungkinkan perpustakaan berisi driver perangkat untuk semua input atau output yang didukung perangkat, tetapi yang ditautkan ke sistem operasi yang diperlukan. Pembuatan sistem melibatkan membuat tabel yang sesuai untuk mendeskripsikan sistem. Perbedaan utama di antara pendekatan ini adalah untuk ukuran dan kemudahan untuk memodifikasikannya sebagai hardware perubahan konfigurasi. Sistem boot. Setelah sistem operasi dibuat, tersedia untuk digunakan oleh hardware. Prosedur memulai komputer dengan memuat kernel dikenal sebagai memboot sistem. Kebanyakan sistem komputer, sebagian kecil kode yang dikenal sebagai program bootstrap, menempatkan kernel, memuatnya ke dalam memori utama dan mulai mengeksekusinya. Beberapa sistem menyimpan sistem operasi dalam firmware dan menyalinnya ke RAM untuk dieksekusi secara cepat. Untuk sistem operasi besar, bootstrap loader disimpan dalam firmware dan sistem operasi ada di disk. Program disimpan di file block boot untuk memuat seluruh sistem operasi ke dalam memori dan mulai eksekusinya. Semua bootstrap terikat disk dan file sistem operasi itu sendiri dapat dengan mudah diubah dengan menulis versi baru ke disk.
Disk yang memiliki partisi boot disebut boot disk atau disk system. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.